Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Tamaditya dari TRO 24 kelas praktikum A dengan 3 digit yang terakhir 007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface. Jadi protokol komunikasi data sinkron kecepatan tinggi dalam sistem embedded dari mikrokontroller ke peripheral antara prosesor hingga sistem penyimpanan eksternal. Di pertama-tama, yaitu SPI. SPI adalah protokol komunikasi data sinkron berkecepatan tinggi yang beroperasi secara duplex penuh, dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan dalam perancangan sistem kendali dan embedded system. Antarmuka ini sangat krusial karena kemampuannya mentransfer data secara cepat antara satu perangkat utama master dan satu atau beberapa perangkat pendukung slave. Fleksibilitas SPI menjadikannya standar industri untuk menghubungkan mikrokontroller dengan berbagai peripheral, mulai dari layar antarmuka, modul memori eksternal, hingga komunikasi antar mikrokontroller. Terus yang selanjutnya ada kelebihannya itu kecepatan tinggi, teks penuh, dan slave. Nah, di sini ada terdapat 4 jalur sinyal utama SPI. Arsitektur SPI menggunakan 4 jalur sinyal utama yang bekerja bersama untuk mentransfer data antara master dan slave. Yang pertama itu MOSI, master out slave in, jalur pengiriman data dari master ke slave. Ada MISO, master in slave out, jalur pengiriman data dari slave ke master. Ada SCK atau serial clock, detak sinkronisasi yang dibangkitkan oleh master. Ada CS atau chip select, mengaktifkan perangkat slave tertentu di dalam bus komunikasi. Biasanya itu jadi di sini melakukan percobaan pertama. Di sini ada total itu ada 4 percobaan. Percobaan pertama ada koneksi ISP ke TFT LCD. Pada percobaan pertama, termuka SPI digunakan untuk mengendalikan tampilan grafis pada layar TFT LCD menggunakan ESP32. Sebagai master, layar TFT umumnya bertindak sebagai perangkat read only dalam pengoperasian besar, sehingga sinyal komunikasi lebih banyak mengalir dari mikrokontroller menuju layar melalui jalur MOSI dan disinkronkan oleh SCK. Ini untuk alur programnya. Ada software program diawali dengan menginisialisasi pin-pin yang akan digunakan sebagai jalur SPI, misalnya menggunakan bus VSPI atau SSPI. Pada ESP32, program dikonfigurasi melalui pemanggilan fungsi inisialisasi layar yang mengatur pin chip select pada kondisi logika tinggi atau high sebagai keadaan siaga. Ketika program ini menggambarkan pixel atau mengirimkan warna, mikrokontroller akan menarik pin CS menjadi logika rendah untuk mengaktifkan layar. Selanjutnya, program mengirimkan sebuah byte perintah, misalnya perintah untuk mengaktifkan jendela kolom dan baris pada memori layar yang diikuti oleh aliran byte data yang mewakili nilai warna RGB. Sinyal tambahan yaitu pin data atau komen dikendalikan secara bersamaan di dalam program untuk memberitahu layar apakah byte yang dikirimkan via jalur MOSI merupakan sebuah instruksi pengaktifan atau data warna murni. Setelah transfer selesai, program akan mengembalikan pin CS ke logika tinggi agar bus SPI dapat dibebaskan. Soalnya komunikasi antar mikrokontroller yaitu SPI32 ke STM32. Percobaan kedua demonstrasikan pertukaran data secara langsung antara dua otak pemrosesan yang berbeda arsitektur, SPI32 sebagai master dan STM32 sebagai slave, dengan tujuan mengirimkan string pesan hello world secara utuh dan terstruktur. Ini untuk alur programnya. SPI32 sebagai master itu dalam penyusunan logika algoritma dibagi menjadi 2 bagian. Pada ISP, program mendefinisikan array karakter yang berisi kalimat hello world dalam putaran utama atau main loop. SPI32 menarik pin CS select STM32 menjadi low lalu menggunakan perulangan for untuk mengirimkan karakter satu persatu. Setiap karakter dimasukkan ke dalam register pengiriman SPI secara berurutan selaras dengan detak clock yang dihasilkan SPI32. Nah, untuk STM32 dari sisi slave itu program dikonfigurasi dalam mode SPI slave dengan mengaktifkan fitur interrupt. Program STM32 tidak terus-menerus mengecek status secara polling atau manual, melainkan akan menuju sebuah fungsi penanganan interupsi handler setiap kali ada byte masuk ke dalam register MISO atau MOSI.
Dalam fungsi interaksi tersebut, SNMP2 akan membaca karakter yang datang dan merangkainya kembali ke dalam sebuah buffer memori lokal hingga karakter penutup terdeteksi yang kemudian string hello world tersebut dapat dicetak melalui serial monitor untuk proses debugging. Yang ketiga itu koneksi untuk membaca modul SD card reader. Yang ketiga memanfaatkan protokol SPI untuk mengakses memori eksternal menggunakan microcontroller berbeda dengan layar TFT yang mendominasi oleh penyusunan data. Akses SD card sangat bergantung pada jalur MISO karena microcontroller harus membaca barisan perintah status sektor memori hingga isi file secara masif. Untuk alur programnya seperti ini, di mekanisme membaca lebih kompleks. Pertama, ini inisialisasi blok rendah. Program mengawali komunikasi dengan modul inisialisasi di mana frekuensi clock diturunkan secara drastis untuk kompatibilitas awal pembacaan kartu. Nah, untuk selanjutnya itu kirim demi byte. Program kemudian mengirimkan serangkaian demi byte pada jalur MOSI secara terus-menerus agar SD card bisa membalas dengan status kesiapannya. Selanjutnya itu kenaikan clock ke kecepatan maksimal. Setelah kartu SD merespon dan berhasil terinisialisasi, program mengubah pengaturan clock SWI menjadi kecepatan maksimal. Nah, untuk yang keempat, baca file via MISO. Membaca sebuah file teks, program akan mengirimkan instruksi pembacaan blok data selama proses pembacaan file berlangsung. Microcontroller terus mengirimkan dummy bytes di jalur MOSI hanya untuk menjaga siklus clock SDK tetap berjalan, sementara program secara aktif menyimpan aliran byte yang masuk dari jalur MISO ke dalam variabel penampung hingga parameter penanda akhir diterima. Keempat itu integrasi TFT LCD dan plus SD card dengan FreeRTOS. Manajemen bus SPI bersama dengan Mutex. Dan percobaan keempat, satu bus komunikasi SPI digunakan secara bersamaan oleh dari satu perangkat atau multiple step, yaitu layar TFT dan SD card reader. Dan manajemen waktu yang diatur menggunakan sistem operasi waktu nyata yaitu FreeRTOS pada SP32. Konsep utama dari program ini adalah sinkronisasi dan pembagian sumber daya agar data gambar tidak bertabrakan dengan data file. Program tidak menggunakan fungsi delay konvensional, melainkan mendeklarasikan dua buah task secara paralel, memuat data gambar atau konfigurasi dari dalam SD card, render visual ke layar TFT LCD untuk mengamankan bus SPI yang digunakan bersama. Program memanfaatkan objek sinkronasi sama mutex atau model exclusion. Ketika SD card ingin membaca data, program akan memerintahkan task tersebut untuk mengambil mutex. Selama mutex ini ditahan, task layar TFT akan otomatis berstatus menunggu, dan pin CS layar TFT dipastikan berada pada posisi logika tinggi. Setelah SD card selesai transfer file dan CS SD card dinonaktifkan, program akan melepaskan mutex tersebut. Saat itulah task TFT LCD langsung mengambil mutex, menarik pin CS layar menjadi low, dan menggunakan jalur SPI untuk menggambar antar muka sementara SD card menunggu gilirannya. Siklus pergantian status penguncian jalur ini terjadi dalam hitungan milidetik. Kesimpulannya yaitu protokol SPI terbukti sebagai metode pertukaran data yang sangat versatile dalam ekosistem embedded. Melalui serangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SPI mampu menangani berbagai beban kerja yang berbeda, mulai dari transfer data searah yang cepat untuk aktuasi visual, komunikasi sinkron dua arah, hingga pengambilan data bervolume besar pada sistem penyimpanan eksternal. Ketika sistem semakin kompleks dan memiliki beberapa perangkat peripheral beroperasi pada jalur perangkat keras yang sama, perpaduan SPI dengan penjadwalan RTOS melalui sistem logging seperti Mutex memastikan integritas data tetap terjaga tanpa mengurangi efisiensi dan kecepatan sistem secara keseluruhan. Oke, untuk penjelasan materinya saya cukupkan. Untuk selanjutnya itu kita lihat video untuk percobaan yang pertama. Ini percobaan yang pertama yang menampilkan layar TFT. Nah, di sini untuk programnya, lihat. Nah, lalu sini ada hardware-nya.
di mana SP sebagai master. Lalu ini untuk TFT nya menggunakan komunikasi SPI. Nah, ini modul 7 ya. Ini untuk kelompok saya atau saya ini Faria. Ini menampilkan teks yang melakukan SPI, komunikasi SPI. Nah, itu seperti itu aja. Ini perubahan untuk warna-warna layarnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini ada Datafruit GFX, ada Datafruit ST7735 dan SPI. Untuk elektroniknya ini ada definisi pins, jadi ini untuk deklarasi pinnya. TFT Moshi menggunakan 19, SCL menggunakan 18, pin 18, CS6 menggunakan pin 5, DC6 menggunakan pin 4, presetnya menggunakan pin DC-nya menggunakan pin 2, presetnya menggunakan pin 4. Selanjutnya ini adalah inisialisasi untuk LCD-nya. Di LCD-nya itu ST7735 dari library Adafruit. Ini ada void utama, void setupnya. Ini menggunakan black tag, green tag. Sini menggunakan black tag. Nah, ini tidak lihat dengan layar hitam. Nah, ini untuk loopnya. Jadi urutan warnanya mulai dari putih, merah, biru, hijau, biru, kuning, magenta, cyan, dan hitam. Untuk black, untuk penampilan di LCD-nya. Untuk background color kan tadi ya. Sini ada modul 7 SPI kelompok 5. Nah, ini untuk koordinatnya. Setting untuk modul 7 di mana? Ini kan 10 di baris ya, berarti atas 10. Tuh sebelah kanan 10 ini 35, 55, 75. Nah, sudah seperti itu. Untuk selanjutnya itu percobaan kedua. Nah, ini untuk rangkaiannya ini. Nah, ini ESP32 nya, dan sebagai master ini sebagai slave STM32 nya, STM32 sebagai master, STM32 sebagai slave. Ini untuk percobaan. Lihat nih hasil menampilkan master send message hello world. Jadi SPIN mengirim ke STM kedua yang terdapat pesan hello world ditampilkan di serial monitor. Ini untuk programnya seperti biasa. Di atas itu ada library. Sini ada untuk pin yang bisa menggunakan seperti SS, SCK, Visual Moshi, 5, 18, 19, dan ketiga. Nah, ini untuk pesannya itu hello world, potret, dan ini. Nah, ini hello world ini. Oke, selanjutnya untuk percobaan ketiga. Ini untuk pembacaan card reader, SD card reader. Ini saja. Pin SP sebagai master, slave-nya ini card reader. Nah, ini untuk tampilan serial monitor ya. Ini stiker, ini teks, ini. Oke, ini udah antrian ke 2534. Kita masuk ke
5 ini untuk programnya. Biasa mulai dari library-nya contoh ini, lalu inisialisasi SD card-nya CPIO masih muncul SLKCS up ini inisialisasi SPI busnya, jalur busnya ini inisialisasi SD card menggunakan komunikasi SPI. Nah ini untuk urut datanya ke file. Nah ini kopain data ke filenya. Nah ini untuk membaca kontennya. Nah ini untuk membaca filenya ini. Lalu untuk mendapatkan file size-nya dan bisa untuk mendelete juga rename file. Dan ini untuk ngetes operasinya, tes datanya, SD card. Lalu ini untuk melanjutkan menulisnya. Oke, udah. Kita lanjut ke percobaan keempat. Nah, jadi dari sini nah ini the word TF-nya. Jadi sini kalian ini SD card memoris data, jadi menerima data SD card-nya juga dan menampilkan hello world ke yang kesekian kalinya 778. Ini pertambahan 22 24 25 8 86 87 88 100 ini. Nah, ini bisa dilihat di programnya sini. Ini untuk library, untuk pinnya menggunakan kenapa ini untuk modul SD card fiturnya STCS 5. Ini untuk LCD-TFT nya CS15 DC62 resetnya 4. Ini untuk global variable function photo text dan inisialisasi SPI SD card, lalu LCD TFT ini menggunakan semafor DRTS class middle. Ini data simulator stiker writer-nya di sini. Ini untuk LCD updater-nya, penampilan ke LCD. Ini untuk inisialisasi SD card, ini inisialisasi LCD-nya. Ini penulisan ke SD card atau update ke LCD, lalu menampilkan data yang baru. Dan ini untuk perhitungannya data beberapa kompor. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.